Ya, baik, kita akan modifikasi ya, kita akan ubah ya, kita akan sesuaikan program yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, yaitu aplikasi warung makan yang menggunakan array satu dimensi menjadi array multidimensi ya, array multidimensi. Jadi prinsipnya array yang tipenya sama ya, array yang tipenya sama dan punya keterkaitan data itu bisa kita gabungkan menjadi array multidimensi ya. Jadi kalau kita lihat di contoh yang pertama ini, kita melihat ada beberapa array yang muncul di sini. Ada array makanan, ya, kemudian ada array harga, kemudian kalau di latihan yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa itu ada array biaya, total biaya, ya, bahkan mungkin ada yang menambahkan array tentang minuman ya. Ya, jadi dari area-area yang muncul tersebut itu bisa kita kombinasikan ya. Kita kombinasikan area-area yang tipenya sama ini bisa kita gabung ya supaya apa? Supaya hemat variabel ya. Jadi dengan menggabungkan beberapa array yang datanya memang berkaitan, kemudian tipenya sama, itu efeknya adalah kita bisa menyederhanakan ya, meringkas, mengurangi jumlah variabel yang kita buat. Sehingga dengan jumlah variabel yang lebih sedikit, itu akan lebih memudahkan akan lebih memudahkan bagi programmer baik ketika coding maupun debugging ya, ketika ada kesalahan dalam program. Itu akan lebih memudahkan dibandingkan ketika harus menghadapi sekian banyak array ya, satu dimensi yang muncul dalam program yang sama. Jadi semangatnya itu salah satu manfaat dari array multidimensi adalah menggabungkan beberapa array satu dimensi menjadi array dua dimensi dengan catatan tipenya adalah sama ya. Rencana kita nanti akan menggabungkan array makanan dan minuman karena programnya akan kita modifikasi bisa menerima pemesanan dalam bentuk minuman juga. Kemudian yang kita gabungkan lagi nanti menjadi array dua dimensi adalah array harga, ya, harga satuan, kemudian array jumlah pembelian, ya, dan juga array total biaya, ya, array total biaya, ya, di mana diperoleh dari perkalian dari harga satuan dengan jumlah pembelian. Jadi skenario nanti akan seperti itu. Baik, kita mulai dengan membuat package-nya. Kita buat package baru, array dua dimensi ya. Kita buat array dua dimensi. Oke, kita klik OK, kemudian muncul di panel sebelah kiri, package-nya masih kosong. Kita tambahkan kelasnya ya. Tambahkan kelasnya, kita beri nama apanya? App warung makan, kita beri 2 ya. Sebagai penanda bahwasanya berbeda dengan aplikasi sebelumnya. Baik, muncul di sini template source code-nya. Kita hapus yang tidak kita perlukan. Kita buat void main ya. PSVM, tekan tombol tab ya. Kemudian kita siapkan library untuk inputnya. Import Java util scanner. Kemudian kita buat objeknya untuk scanner. Scanner st new scanner. System.in. Ya, oke. Kemudian kita siapkan variabelnya. Ya, jadi kita punya rencana menggabungkan array makanan dan array minuman. Kita sebut aja array-nya pesanan gitu ya. Pesanan string ya.
Ya. New string kita batasi misalnya dalam satu pesanan, contoh ini ya, yang depan indeks barisnya ini makanannya, kemudian yang belakang minumannya. Ya. Jadi kita batasi dalam sebuah pemesanan itu maksimal ini menerima 5 makanan, ya 5 makanan. Untuk minumannya hanya 3 jenis ya, minuman. Kita batasi ya. Sekali pemesanan itu hanya maksimal menampung 5 jenis makanan dan 3 jenis minuman ya. Lupa boleh nggak ditambah ya, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Ya. Tergantung situasi kondisi dari warungnya gitu ya, mau diberi batasan berapa. Concernnya adalah bahwa jangan sampai space yang kita siapkan itu kurang dari yang dibutuhkan ya, ketika program berjalan. Ya. Jadi itu yang perlu kita antisipasi. Ya, kalau memang dibutuhkan sampai 10 makanan ya nggak apa-apa kita buat 10. Jangan sampai butuhnya 10 kita hanya menyiapkan 5. Ya, maka nanti akan error. Akan menyebabkan indeks out of bound ya, melebihi dari kapasitas indeksnya. Baik, jadi nanti modelnya kan seperti ini, ada 2 dimensi, ada indeks untuk baris, ada indeks untuk kolom ya. Jadi yang depan untuk barisnya, yang belakang untuk kolomnya. Ya, jadi kalau 1 dimensi hanya ditulis 1, kalau 2 dimensi kita tulis 2 kali. Logikanya berarti untuk 3 dimensi ya kita tulis rangkap 3 ya. Di barisnya ada 5, ya, barisnya ada 5, kemudian kolomnya ada 3. Ya. Harap diingat, dimulai ya keduanya, setiap indeks dalam array-nya Java dimulai dengan nilai 0, ya, bukan 1. Jadi kalau kita punya 5 baris seperti ini, maka indeksnya nanti dari 0 sampai 4. Sedangkan kolomnya dari 0 sampai 2. Ya, ini harap diingat-ingat. Ya, supaya nanti tidak terjadi overload begitu ya. Overload mengisi indeks yang melebihi batas. Kemudian terkait dengan yang angka, kita buat array namanya harga misalkan. Kita buat nominal aja lah, supaya lebih general ya, nominal. Ini untuk menyimpan harga satuan, kemudian jumlah pembelian, dan harga total ya. Berarti kita nanti butuh sama ya, 5 kali 3. Ya. Untuk menyimpan nominalnya Oke, baik, setelah array-nya siap, kita lengkapi dengan variabel-variabel yang kita butuhkan untuk pilihan. Ya. Pilihan nanti bisa untuk memilih menu makanan maupun menu minuman ya, makanan maupun menu minuman. Jadi kita harus menyiapkan 2. Kita siapkan aja, pilih 1 dan pilih 2. Kemudian kita buat kerangka menunya. Ya. Kita buat kerangka menunya dengan menggunakan loop do while. Bisa saja pilihnya 1 ya, bisa saja dibuat pilihan 1, tapi akan lebih terstruktur ketika kita buat pilihannya menjadi 2 ya. Jadi memilih makanan dan memilih minuman. Selama pilih tidak sama dengan 3 ya. Kenapa 3? Karena pilihannya hanya 2, makanan atau minuman. Ya.
Kita inisialisasi supaya tidak dianggap error. Kemudian kita munculkan pilihannya, menu, ya. Ini satu makanan, kemudian duanya minuman. Selesai. Kemudian kita buat input untuk pilihannya. Pilih sama dengan ini, pilih satu sc.mixin. Ya, ini kerangkanya. Jadi nanti user memilih apakah membeli makanan ataukah minuman. Ya, makanan ataukah minuman. Baik, ya, kita tes run. Jadi meskipun program kita belum banyak, selama tidak ada kesalahan, kita bisa coba tes run ya, untuk memastikan sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, pilih satu makanan, bisa. Pilih dua makanan, bisa. Pilih tiga, selesai. Ya. Supaya rapi, ini menunya kita beri slash n. Supaya kelihatan tidak nyambung dengan tampilan sebelumnya. Baik, ini pesanan nanti kita masukkan di array yang sama, ya. Kemudian nominal juga kita letakkan di array yang sama pula. Setelah itu kita switch, pilih satu. Oke, satu. Ya. Case 2. Case 3. Ya, jadi akan muncul switch case seperti ini. Case satunya kita isi. Case satunya untuk makanan ya. Jadi kita tampilkan daftar makanan. Ya, misalnya kita batasi dulu aja. Nanti isiannya. Kita buat 3 dulu ya. 3 dulu. Misalnya sate, soto, dan bakso misalnya. Ya, pilihnya apa ini? Oke. Nanti muncul daftar makanan yang dijual di warung dan diminta untuk memilih. Kita isi pilih 2. sc.mixin. Ya. Jadi setiap pilihan ya saran saya disimpan di variabel yang terpisah ya. Jadi ketika di atas tadi ada pilihan, kita buat variabel baru namanya pilih satu. Kemudian ketika di dalamnya ada pilihan lagi, maka kita buatkan variabel pilih 2. Kenapa demikian? Ya, karena nanti ruang lingkupnya sudah berbeda, gitu ya. Kalau kita menggunakan satu variabel saja, misalnya di sini pilih saja ya, pilih. Kemudian di sini juga dipanggil lagi pilih. Maka nilai yang kita masukkan di pilih di sini, dia akan tertimpa di pilih yang di dalam.
sehingga nilainya akan berubah. Ketika dicek di bagian bawah di while-nya, ya, nanti akan trouble nanti akan trouble. Ya. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi nilai awalnya sudah berubah. Sehingga kita lebih baik menggunakan variabel pilih yang berbeda. Oke. Baik, ini untuk daftar makanan ya, daftar makanan. Kemudian kita bisa switch pilihnya ya, pilih duanya kita switch. Ya, kita switch misalnya di sini case-nya hanya 3. Case 1, case 2, break. Case 3, break. Ya, setelah sudah kita siapkan case-nya masing-masing untuk semua menu ya, sate, soto, dan bakso. Ini case 1, case 2, case 3. Kita coba mengisikannya ke dalam array ya. Kita akan mengisikannya ke dalam array. Ya. Kita akses array pesan ya, pesanan ya. Tadi kita buat array namanya pesanan di sini, 2 dimensi. Ukurannya 5 kali 3. Kalau untuk 2 saja kita ubah aja 2 ya, bukan 3 tapi 2. Kenapa 2? Karena nanti kolomnya hanya 2 ya, makanan dan minuman. Kolomnya hanya 2, makanan dan minuman. Jadi kita ubah ukuran kolomnya menjadi 2 karena hanya makanan dan minuman. Ya. Jumlah pesanannya bisa 5 buah. Item jenisnya hanya 2, yaitu makanan dan minuman. Sehingga kita cukup membuatnya 2. Yang nominal ini kita buat 3. Kenapa? Karena untuk menyimpan harga satuan, kemudian jumlah pemesanan, dan yang ketiga untuk total biaya. Ya, total biaya. Jumlahnya sama, ya barisnya sama. Jadi 5 baris di nominal dan pesanan juga 5 baris. Oke, untuk mengendalikannya dari array ini kita buatkan indeks ya, lupa ini indeks. Indeksnya, indeks makan, ya indeks makan. Kita mulai dari 0, kemudian ada indeks minum ya. Ini juga kita mulai dari 0. Ya, ini saya kira penting nanti. Indeks makan dan indeks minum ya. Untuk mengendalikan jumlah pemesanan makanan dan jumlah pemesanan minuman. Enggak dibaca, ada nggak? Oke, Biasa. sekarang kita masukkan ke data ya. Kita coba masukkan ke data pesanan ya. Kita buat indeks. Oh ya, lupa satu indeks lagi untuk indeks recordnya ya. Indeks. Ada 3 indeks, indeks untuk recordnya, untuk barisnya, kemudian indeks untuk makanannya, kemudian indeks untuk minuman. Oke, di sini kita isi pesanan indeks IDX, indeks makanan. Ini diisi dengan sate ya. Ya,
diisi dengan sate. Ini ketika memesan sate. Ya. Yang di bawah ini hampir sama, kita kopas saja. Ya, ini diganti dengan soto. Kemudian yang ketiga diisi dengan bakso ya. Itu namanya program ya, Cek? Hah? Terus. Dengan bakso, oke. Karena pahami nih. Emang gue di-set. Oke. Baik, ini perekaman data untuk pemesanan makanan, sate, soto, bakso ya, sate, soto, dan bakso. Setelah berhasil pengisian daftar makanan, itu jangan lupa indeks makanannya ditambah ya. Jadi di sini indeks makan kita increment ya. Sehingga untuk transaksi berikutnya nanti menempati elemen yang berbeda. Baik, ini untuk makanan. Oke, kita akan cek apakah berhasil ya. So, jadi setelah menunya selesai, kita cetak daftar pembelian. Kita coba tampilkan menggunakan perulangan for i lebih kecil dari indeks. Ya. Indeksnya itu berarti kita increment di sini. Ya. Kita increment sebelum while ya. Setiap kali transaksi kita increment di sini indeksnya. Kemudian kita akses isinya. Pesanan ini indeks i. Ya. Kemudian kita akses indeks ya. Nanti kita gunakan dua indeks ya, dua loop ya, Jadi tidak hanya loop i tetapi juga loop j ya. Dan juga loop j ya. Ya, jadi ketika kita menggunakan array 2 dimensi maka loop-nya pun juga kita lakukan secara rangkap 2. Kenapa? Karena untuk mengakses secara berurutan indeks baris dan indeks kolom ya, indeks baris dan indeks kolomnya. Ya. Kita akan cetak seperti ini ya. Print pesanan indeks i dan indeks j-nya. Baik, jadi tekniknya untuk menampilkan sekali lagi kita perlu menggunakan dua loop ya. Loop yang luar nanti untuk mengakses baris, kemudian loop yang dalam ini untuk mengakses kolomnya ya, kolomnya yang kita akses. Kita nanti akan coba lihat hasilnya seperti apa. Supaya rapi bisa ditambahkan print line untuk ganti barisnya. Yang ini kita ganti dengan print.
Ya, jadi nanti tampilannya ke samping, ya, ke samping. Nanti menampilkan pesan-pesanan makanannya. Kemudian ke bawah diberi green line. Oke, kita coba tes run. Apakah sudah sesuai untuk pemesanan makanan, bagaimana tampilannya. Kita pesan makanan, kita pilih sate, kemudian kita pilih makanan lagi. Kita pilih soto, kita pilih makanan lagi, kita pilih bakso. Nah, ini yang sering terjadi nanti dalam program array index out of bound, ya. Indeksnya melebihi dari batas, ya. Kenapa? Karena kita menyediakannya hanya 2 tadi, ya, hanya 2. Ini di baris 33. Ya. Di baris 33. Oke. Ya. Oh ya, ini mestinya bukan kita isi dengan indeks makan, tetapi indeks 0, ya. Indeks 0. Ada. Kenapa indeks 0? Karena tadi kita hanya membuat 2 kolom. Kolom 1 untuk makanan, kolom keduanya untuk minuman. Ya. Ya, kolom 1-nya untuk minuman, kolom 0-nya untuk makanan. Ini yang kita ganti dengan indeks plus. Yang ini berarti kita ubah. Oke, kita coba lagi. Kita pilih makanan, sate, makanan lagi, soto. Kemudian kita pilih selesai. Ya. Ya. Daftar pembeliannya kosong. Belum muncul. Ya. Loop-nya di sini yang ini mestinya kita isi dengan IDX, ya. Kita tampilkan sejumlah indeksnya, kemudian kita akses di sini. Ya, bukan C, ya, karena kita hanya mengakses makanan. Kita akses ini, bisa kita tetapkan aja 2 gitu, ya. Karena ada makanan dan minuman. Ya. Sehingga nanti yang muncul adalah 0 sampai C, ya. 0 sampai C. Coba tes run lagi. Sate, makanan, kemudian soto, kemudian selesai. Ya, muncul di sini di tampilan daftar pembelian ada sate dan soto, ya. Sate dan soto. Kolom yang kedua itu 0. Ya, kenapa 0? Karena ini adalah untuk menyimpan minuman, ya. Untuk menyimpan minuman. Ya, untuk menyimpan minuman ini masih 0, ya, masih 0. Kita bisa ubah nanti ketika menu minumannya jalan. Sate soto sudah muncul.
Kita lengkapi dengan minuman sekarang. Kita lengkapi dengan minuman. Karena kontennya kurang lebih sama, kita bisa kopas dari menunya makanannya. Karena isinya hampir sama ya, hanya teksnya saja yang berubah. Kita kupas saja. Baik, kita ganti daftar makanan menjadi daftar minuman. Misalnya teh, ya. Kemudian kopi, kemudian mineral ya, air mineral. Misalnya begitu. Oke, kemudian di bagian switch-nya kita ubah indeksnya yang semula 0 menjadi 1 ya. Kenapa? Karena ini tersimpan nanti di kolomnya minuman. Tersimpan di kolomnya minuman, kemudian datanya kita ganti dengan teh, kemudian kopi, dan yang ketiga mineral. Oke, kita akan cek nanti apa yang terjadi kalau kita buat entry seperti ini. Ya. Oke. Indeks yang dipakai sama. Ini nanti sepertinya akan jadi masalah. Variabel indeksnya sama. IDX. Ya. Jadi ketika diakses di menu makanan, indeks akan berubah. Dan ketika diakses di minuman, indeks juga akan berubah. Ya. Ini ada potensi untuk jadi kesalahan sepertinya nanti ketika kita menambahkan daftar minuman. Ya. Kenapa? Karena indeks ini menjadi indeks array yang sudah diubah oleh menu makanan. Ketika nanti di case-nya minuman itu di increment lagi, maka ada kemungkinan indeks nilainya akan melebihi batas kapasitas array. Ya. Sehingga sepertinya nanti kita kembalikan saja ke indeks makanan dan indeks minuman yang terpisah. Baik, kita akan coba running sekarang dengan skenario ada pemesanan minuman. Saran, ya, kita mix nanti, kita pilih makanan, sate, kita pilih makanan lagi, soto, kemudian kita entry minuman ya, kita pilih minuman, kita pilih teh, ya. Kemudian kita pilih selesai. Ya. Baik, ini yang terjadi tampilannya. Sate, minumannya 0. Ya. Kenapa? Karena indeksnya tidak dipakai ya di minuman. Soto juga sama, minumannya 0 karena elemen indeksnya tidak diisi. Dan ketika mengisi teh, indeksnya meneruskan ya. Jadi ini yang terjadi. Ternyata indeksnya yang dipakai untuk array 2 dimensi ini meneruskan dari sate dan soto. Jadi ketika di sini 0, kemudian 1, 3-nya geser ke sini. Ya, kita lihat makanannya yang 0. Ya. Kita berharapnya teh ini terisinya mulai atas juga gitu ya. Ya, jadi teh itu
terisinya mulai dari indeks pertamanya array. Sehingga sepertinya kita harus membuat indeks yang berbeda untuk mengisikan makanan dan mengisikan minuman. Di mana semuanya dimulai dari nol ya, dari nol. Baik, kita supaya bisa seperti itu kita gunakan tadi variabel indeks makanan dan indeks minuman ya. Jadi kita ganti untuk daftar makanan itu menggunakan indeks makan. Ya, kita pakai indeks makan. Kemudian untuk minuman, ya ini kita ganti indeks makan. Untuk minuman kita ganti dengan indeks minum ya. Indeksnya kita ganti dengan indeks minum. Yang di increment juga sama, indeks minum. Nah, jadi nanti indeksnya array makanan dan indeksnya array minuman itu kita bedakan. Baik, kita akan cek ya. Sedangkan indeks itu nanti kita ganti dengan jumlah ukuran array-nya saja dulu ya. Kita ganti dengan 5. Kita ganti dengan 5. Kemudian nanti kita lihat bagaimana isinya ya. Isinya. Baik, kita run kembali. Ya. Pilih makanan. Ya, kita pilih soto. Kemudian kita pilih makanan lagi. Kita pilih bakso. Dan kita pilih minuman. Kita isi kopi misalnya. Kemudian selesai. Ya, ini yang terjadi. Recordnya, ya. Ada soto, kemudian bakso, kemudian kopi ya. Di kopi minuman yang tadi muncul di elemen ketiga sudah bisa kita geser ke atas ya, ke atas yang menempati record yang pertama. Pak, bagaimana supaya nulnya nggak muncul? Jadi ini nanti ada tekniknya. Kita antisipasi supaya nulnya tidak muncul di sini. Itu menggunakan if ya. Kita menggunakan if. Jadi sebelum ditampilkan kita cek ya, apakah nilainya nol ataukah tidak. Kalau nol kita tidak tampilkan. Jadi kita hanya menampilkan yang tidak nol. Kita siasati di sini if pesanan indeks I J ya ini tidak sama dengan nol ya, baru ditampilkan. Ya. Kalau nol ya tidak dieksekusi gitu ya, tidak dieksekusi. Coba tes apakah berhasil. Kita pilih makanan soto, kita pilih minuman teh, kemudian selesai ya. Ya, daftar pembeliannya ada soto dan teh. Ada soto dan teh. Kemudian kosong nih, kosong banyak. Kenapa kosong banyak? Ada space kosong yang cukup banyak. Karena print line-nya dieksekusi oleh loop ya. Jadi print line-nya dieksekusi oleh loop juga. Nih, karena tidak dicek ya, kosong ataukah tidak, dia akan di print line. Sama supaya tidak dieksekusi, kita bisa tambahkan syarat if ini. Tambahkan di bawah, pencetak ganti baris itu dieksekusi hanya ketika
nilainya tidak nol. Nih. Oh, ini DC-nya tidak mau. Oke, kita siasati aja lah. Dapat pengecekan supaya tidak mencetak. Pesanan indeks I atau ya, kita beri atau pesanan I indeks 1 tidak sama dengan 0. Jadi kalau ada isinya, baik yang makanan atau minuman, itu baru dicetak green line. Kalau 0, ya do nothing berarti ya, do nothing. Kita tambahkan green line di bawahnya supaya rapi. Oke, kita coba efeknya, apakah sudah sesuai harapan. Kita pilih makanan, bakso, kita pilih minuman, teh, selesai. Ya. Oke, jadi space kosongnya sudah hilang, hanya mencetak print line terakhir ya, bakso dan teh. Kalau mau lengkap bisa ditambahkan di sini tab ya, misalnya ya, tambahkan tab di sini makanan, /t minuman. Kalau mau dibuat lebih rapi. Ini diganti dengan /t supaya lebih rapi. Supaya sama, ini teksnya kita beri spasi ya, supaya ukurannya sama. Misalnya kalau ukurannya nggak sama, nanti tampilannya tidak rapi. Kita sesuaikan dengan yang paling panjang ya, mineral. Makanannya juga sama. Kita buat 5 karakter. Sate, tambahkan spasi 1 supaya panjangnya sama dengan bakso. Diberi nomor juga boleh ya, diberi nomor. Cek run. Ya, kita pilih makanan, sate, kita pilih makanan, bakso, kita pilih minuman, air mineral. Selesai. Ya. Pesan makanannya sate, bakso, minumannya mineral. Namanya mineral. Baik, ini untuk pemilihan menu makanan minuman, saya kira sudah cukup ya, sudah cukup. Kalau mau diperbaiki tampilannya, silakan nanti dikembangkan sendiri. Sekarang kita lanjutkan ke bagaimana mengisikan ke array yang kedua ya, array nominalnya tadi, array nominalnya. Kemudian kita mengisi array nominalnya.
Skenarionya nanti bisa kita munculkan juga harga satuan, jumlahnya, kemudian bisa juga kita buat tampilannya ke bawah ya. Pak, bisa nggak ini tampilannya kita buat ke bawah? Makanan dulu baru minuman. Supaya nanti ketika dicetak ke samping, itu lebih rapi. Ya, lebih rapi. Sehingga tidak tertumpuk nanti datanya. Bisa saja kita ubah menjadi ke bawah tampilannya. Jadi nanti makanan kita cetak dulu, kemudian baru minuman. Kita cetak lagi. Itu bisa, ya bisa. Kita tinggal ubah saja sebenarnya. For-nya yang bersarang seperti ini, kita ganti menjadi for yang bersusun. Ya. For yang bersusun. For I disambung dengan for J. Bisa saja kita buat seperti itu. Misalnya seperti ini. Kita coba ubah, modifikasi. Ini for J-nya kita hilangkan. Kita hapus. Kemudian C-nya kita ganti dengan indeks langsung ya, yaitu 0. Untuk makanan. Ya. Untuk makanan. Kita ganti langsung dengan 0. Oke. Ya. Kemudian yang ini pengecekannya hanya sekali. Jadi jika pemesanannya tidak sama dengan 0, berikan print line, kalau enggak, ya enggak ada. Ini bisa digabung, karena kondisinya sama, karena kondisinya sama, kita bisa gabung nih. Dengan catatan ditambahkan kurung kurawal. Ya, jadi di loop, jika I indeks 0 kolomnya tidak sama dengan 0, cetak pesanan indeks 0, kemudian nanti disambung dengan teks lain, ya teks lain, kemudian baru print line ya. Kalau enggak ya nggak perlu ada apa-apa. Kalau seperti ini nanti sifatnya bersusun, jadi makanan muncul dulu, kemudian di bawahnya minuman. Kita kopas saja. Kita kopas. Yang bawah ini untuk minuman. Minuman. Indeks kolomnya kita ganti dengan 1. Karena yang kita pakai menyimpan data minuman di kolom 1, bukan 0. Oke, kita coba tes run, apakah sudah sesuai rencana. Kita beli makanan, soto, makanan lagi, sate, minuman, teh, minuman lagi, mineral. Selesai. Ya, jadi muncul di sini daftar makanannya, soto dan sate, kemudian teh dan mineral. Bisa ditambahkan numbering ya, numbering supaya lebih rapi. Misalnya ini I plus 1 ya, sambung dengan titik. Ya, seperti ini. Nah, kopas kita terapkan juga untuk minuman. Ya. Sehingga nanti tampilannya bisa lebih rapi ya. Ada nomornya. Kita coba makanan, sate, makanan lagi, soto, kemudian minuman, kopi, kemudian minuman lagi, mineral. Selesai. Nah, jadi tampilannya berubah. Sekarang muncul numbernya. Di makanan, 1 sate, 2 soto,
minuman, kopi, mineral. Nanti kita sambung sebelah kanannya dengan harga satuan dan total biayanya. Oke. Baik, saya kira untuk entry sudah oke. Daftar pembelian makanan dan minuman. Kita lanjutkan dengan pengisian array untuk nominal ya, nominalnya. Jadi kita akan memanfaatkan array ini nominal. Jadi kita sudah siapkan array nominal, row-nya jumlah transaksinya sama, kita buat 5, kemudian kolomnya ada 3. Kolom 3 ini adalah kolom pertama, indeks 0 untuk harga satuan, kemudian indeks keduanya untuk jumlah pembelian, dan kolom ketiganya untuk total biaya. Baik, kita siapkan ya. Kita siapkan pilihannya. Jumlah ya, setelah dimasukkan data jenis makanannya, user ditanya berapa jumlahnya ya, berapa jumlahnya. Ya. Di sini kita bisa isikan sekalian harga satuannya ya. Kenapa? Karena harga satuan itu mengikuti menunya. Nominal kita akses indeks makannya sama, kolomnya kolom harga satuan itu kolom 0. Kita isi misalnya sate itu 15.000 ya. Jadi kolom 0 itu harga satuan, kita isi 15.000. Dengan cara yang sama kita isikan untuk soto ya. Soto misalnya harga satuannya 10.000 misalnya, nah 12.000 lah. Kemudian bakso harga satuannya kita isi 10.000. Oke ya. Kemudian teh juga caranya sama. Nominal indeks minum kita isi 1.500 lah ya. Kemudian kopi kita isi 2.000. Kemudian air mineral kita isi 1.000. Indeksnya belum kita ganti. Baik, ini pengisian nominalnya. Kita akan cek di tampilan ya. Kita cek di tampilan. Ya, kita tambahkan di sini. Setelah menampilkan nama, kita sambung dengan menampilkan harganya ya, harga satuannya. Kita print, kita beri tab gitu ya, plus nominal, kemudian indeksnya I, kolomnya 0. Jadi akan diakses harga satuan di kolom 0, indeksnya I ya. I.
untuk makanan. Untuk minuman caranya sama. Oke, kita akan coba tes run ya. Apakah sudah sesuai dengan rencana? Makanan, sate, kemudian minuman, kopi ya. Selesai. Ya, tampilannya seperti ini, sate 2000, kopi juga 2000. Kopinya juga 2000. Ya, artinya apa? Kalau ada kejadian seperti ini, elemen yang diisi untuk harga satuannya sate dan kopi itu pada posisi yang sama. Pada posisi yang sama. Sehingga teroverride ya, tertulis ulang. Ini juga cukup sering terjadi ketika kita menggunakan tipe data array dan kurang tepat memilihkan posisi indeks elemennya. Ya, jadi program harus kita modifikasi supaya tempat untuk menyimpan data harga satuan sate dan kopi juga berubah ya, Jadi tidak hanya di array yang sama, array yang berbeda, tetapi indeksnya juga kita harus ubah. Baik, penyebabnya adalah indeks 0 yang sama ya. Jadi di nominal kita akses indeks sate di posisi kolom 0 ya, kolom 0. Kemudian di minuman itu juga kita akses di kolom 0 juga. Oke, kita coba ubah, kita coba geser menjadi 1 ya. Jadi 1. Untuk minuman kita ubah yang semula 0 menjadi 1. Dan kita tampilkan di sini juga berubah ya. Tidak 0 tetapi kita ganti dengan 1. Oke, yang makanan tetap 0, indeks 0. Coba cek apakah berhasil cara kita ini. Kita isi makanan, kita pilih soto, kemudian kita isi minuman, kita pilih mineral. Kita klik selesai. Ya. Kita lihat di sini daftar pembelian. Soto muncul harganya 12.000, mineralnya 1.000 ya, sesuai dengan rencana kita. Ya, jadi ternyata kita membutuhkan array nominal dengan jumlah kolom 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dari yang kita siapkan di awal. Kenapa 2 kali lipat? Karena yang kita rekam di dalam array itu adalah 2 item barang ya, makanan dan minuman. Jadi untuk menyimpan tentang informasi harganya, ya, kemudian biayanya, itu berarti kita harus menyiapkan 2 kali lipat ukurannya. Ya. Jadi untuk harga satuan saja kita butuh 2 kolom ya. Kolom pertama untuk makanan, kolom yang keduanya untuk minuman. Sehingga dengan analogi seperti ini, nanti kita butuh tambahan 2 kolom lagi untuk menyimpan jumlahnya ya, jumlah pembeliannya berapa. Oke. Baik, ini yang muncul. Kita coba cek. Oh, ini sudah ada slash t-nya, maaf. Ini kita tidak perlu slash t kayaknya. Slash t-nya kita hapus.
karena sudah ada di bawahnya. Makanya tadi kok terlihat lebih lebar. Baik, harga satuan sudah muncul di tampilan. Sekarang kita tambahkan jumlah, ya, jumlah pembeliannya. Ya, jadi daftar makanan, setelah dipilih menunya, ditanyakan jumlah pembeliannya. Ya, ditanyakan jumlah pembeliannya. Kita tambahkan di bawahnya case ya, karena nanti berlaku untuk menu yang sama ya. Tambahkan di sini jumlah, ya. Jadi setelah memilih menu, ya, memilih menu ditanyakan jumlahnya berapa, jumlahnya berapa. Baik ketika dipilih sate, soto maupun bakso, maka nanti ujungnya sama, ditanya jumlahnya berapa. Pak, boleh nggak dimasukkan jumlahnya di setiap case-nya? Ya, bisa-bisa saja sebenarnya. Setiap case ini ditambahkan pertanyaan jumlahnya. Tapi sepertinya akan lebih efektif kalau kita tuliskan di bagian bawah setelah switch case-nya. Karena apa? Karena semua pilihan menu nanti ujungnya sama, jumlahnya berapa. Baik, jumlah belum ada variabelnya, ya, belum ada variabelnya. Kita bisa deklarasikan dulu variabelnya di atas. Jumlah, ya, jumlah. Karena jumlah nanti dipakai oleh makanan maupun minuman, mungkin kita bisa gunakan satu kali saja. Jumlah diisi st.next in. Ya. Kemudian kita rekamkan, ya, setelah ada inputan jumlah seperti ini, kita rekamkan ke nominal indeks makan, kolomnya kolom ke-2 ya, indeks 2 kolomnya. Kenapa 2? Karena indeks satunya diisi oleh harga satuan minuman. Jadi kita pakai kolom 2. Diisi jumlah. Nominal, indeks makan, kolom kedua, ini untuk jumlah. Kita beri keterangan saja, jumlah makanan. Hati-hati ketika kita mengakses indeks 2, itu berarti ukuran kolomnya harus 3 memang. Karena kita modifikasi, kita ubah dulu yang di atas untuk ukuran array nominalnya. Ya, 012, 2-nya masih oke, kita buat 4 ya. Kenapa? Karena 2 kali lipatnya. Ya, 2 kali lipatnya dari makanan dan minuman. Jadi untuk makanan ada 3 kolom, untuk minuman juga 3 kolom. Jadi sebenarnya totalnya nanti harus 6 kolom. Ya, karena harga satuan, jumlah pembelian, kemudian biaya, ya, itu kalau mau kita simpan, ya, berarti nanti kita butuh untuk makanan saja kita butuh 3 kolom. Kemudian kalau ditambah dengan untuk minuman, berarti kita tambahkan 3 kolom lagi. Sehingga totalnya adalah 6 kolom. 6 kolom. Baik, itu untuk modifikasi, ya, jumlah pemesanan. Untuk makanan, kita bisa tambahkan cara yang sama untuk minuman. Kita copy paste saja. Kita pindahkan ke makanannya. Ya, kita ganti di sini indeksnya indeks minum. Ya, indeks minum. Baik, kita akan tes programnya apakah sudah sesuai dengan rencana. Kita pilih makanan,
sate, misalnya jumlahnya 2 porsi. Kemudian kita pilih minuman, teh misalnya, jumlahnya 3. Kita pilih selesai. Ternyata belum muncul. Lupa, kok nggak muncul? Iya, karena kita belum menambahkan ya. Oke, kita lupa menambahkan source code-nya. Kita kopas saja. Ini kita tambahkan di bawahnya. Indeksnya kita ganti ke, untuk makanan kita ganti ke 2. Kemudian untuk minuman kita ganti ke 3 ya. Kita ganti ke 3. Ya, indeksnya kita ganti 3. Kenapa? Karena indeks 2-nya dipakai, kolom keduanya dipakai untuk jumlah makanan. Kolom 3-nya kita pakai untuk jumlah minuman. Oke, kita run ulang supaya muncul jumlah yang dipesan. Makanan kita pilih bakso, jumlahnya 2 mangkok. Kita pilih minuman, kita pilih teh, jumlahnya 3. Selesai. Ya, muncul di sini. Ya, muncul di sini. Jumlahnya yang sudah kelihatan. Bakso harga satuan 10.000, jumlahnya 3. Kemudian teh ya 1.500, jumlahnya 3. Jumlahnya 3. Nah, ini ada yang kurang tepat ini ya. Tadi kita isi baksonya 2, tehnya 3. Kenapa sekarang baksonya jadi 3, tehnya 0? Kita harus lacak ini. Penyebabnya di mana? Ya, indeksnya di sini. Kita lupa mengubah sepertinya tadi ya. Kalau makanan di indeks 2, minuman mestinya di indeks 3. Kita lupa. Ya, ini mestinya indeksnya 3. Supaya sesuai. Di bawah tadi kan kita tampilkan dengan indeks 3. Jadi kita lupa memilih indeks yang seharusnya 3 menjadi 2. Sehingga ketika ditampilkan, jadinya error ya. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita run lagi ya. Bentar, ini yang baksonya indeksnya 2 ya. Kita cek bakso. Indeks 2 ya. Oke. Yang di tampilannya kita cek kembali di nominal, kolomnya kolom kedua. 0 dan 1 untuk harga satuan, 2 dan 3 untuk jumlah pembelian. Saran kembali, pilih makanan, sampai jumlahnya 2 porsi, kita pilih minuman, kopi jumlahnya 3 porsi. Selesai. Ya, sudah sesuai. Satenya 2 porsi, kemudian minumannya 3 porsi. Baik, sudah muncul ya makanan dan minumannya, menunya, harga satuan, dan jumlahnya. Terakhir kita tambahkan untuk harga ya, harga atau totalnya, biayanya berapa? Ya, totalnya berapa? Oke, kita bisa letakkan proses perhitungan itu
itu sesaat setelah pengisian jumlah. Sesaat setelah pengisian jumlah itu kita sudah bisa hitung berapa biayanya. Kenapa? Karena harga satuan sudah terisi, kemudian jumlahnya juga sudah terisi. Sehingga kalau ingin menghitung biaya, kita sebenarnya sudah bisa hitung langsung. Kita bisa hitung langsung. Ini saya ubah dulu. Ini bukan jumlah makanan, tetapi jumlah minumannya. Supaya nanti tidak salah. Minuman. Oke, kita hitung sekalian untuk biayanya. Ya, biayanya. Kita simpan di kolom ke-4 ya untuk makanan dan kolom ke-5 untuk minuman. Jadi kita hitung ini nominal, indeks makan, kolomnya kolom ke-4 ya, karena kolom ke-3 dipakai untuk harga atau jumlahnya minuman. Ini perkalian dari nominal indeks 0, maaf, indeksnya kita masukkan dulu, dikalikan, ya, kita geser dulu, dikalikan nominal indeks makan, ya, tertutup. Indeks makan, kolomnya kolom 2 ya. Kolom 2. Ya. Jadi kolom 0 ini adalah harga satuannya, kolom 2 adalah jumlahnya. Ya, dikalikan kemudian disimpan di kolom 4. Ini untuk menghitung biaya. Hitung biaya. Dengan cara yang sama, kita bisa copy untuk minuman ya. Jadi setelah dimasukkan jumlahnya, kita ganti, ini indeksnya menjadi kolom ke-5. Yang ini geser ke kanan jadi kolom 1. Yang jumlah kita geser ke kanan jadi kolom ke-3. Ya, ini untuk menghitung biaya. Oke, setelah rumusnya sudah kita tulis dan sudah kita masukkan ke dalam array, kita coba tampilkan ya. Coba tampilkan out/t plus nominal, indeksnya I juga, kolomnya yang ke-4. Ini untuk makanan, yang minuman sudah kita ubah ke-5 ya. Oke, kita kopas untuk menampilkan total biayanya minuman ya. Kolomnya kolom ke-5. Jadi yang genap miliknya, kolom genap miliknya makanan, kolom ganjil untuk miliknya minuman. Baik, sepertinya begitu. Kita coba tes run sekarang. Oke, kita pilih makanan, sate, jumlahnya 2. Kita pilih minuman, kopi, jumlahnya 3. Kita pilih selesai. Kita lihat apa yang terjadi tampilannya.
Ya, untuk makanan sate 2 kali 15.000, 30.000 benar. Kopinya, ya kopinya. Harga satuan 2.000, jumlah yang dibeli 3, tapi yang muncul 0. Ya, muncul 0. Mestinya harusnya munculnya 6.000. What's wrong ini? Apa yang keliru? Kita coba cek ya. Apakah proses perkaliannya keliru? Kita coba lihat untuk minuman ya. Untuk minuman. Ya. Kenapa jadi 0? Kalau kita teliti ternyata indeksnya yang keliru. Kita salah belum merubah indeksnya. Kenapa di sini masih tertulis indeks makan ya, padahal ini indeksnya minuman. Karena tadi kopas kita lupa mengubahnya. Nah, hati-hati sering terjadi ini. Indeksnya belum kita ubah menjadi indeks untuk minuman. Ya, sehingga salah tadi ya, sehingga salah. Tidak sama. Ini indeksnya kita ganti ke minum. Oke. Baik, indeks sudah kita sesuaikan menjadi indeks minum. Sekarang kita cek lagi ya. Kita tes lagi apakah sudah sesuai hasilnya. Beli makanan soto jumlahnya 3, beli minuman air mineral jumlahnya 5. Selesai. Kita lihat di sini ya. Makanannya soto harga satuan 12.000, jumlah pembelian 3, totalnya 36.000. Mineral harga satuan 1.000, pembelian 5, totalnya 5.000. Baik, saya kira sudah sesuai ya dengan yang kita inginkan. Ya, oke. Baik, ini program hasil modifikasi kita untuk menggunakan array multidimensi ya, dalam hal ini 2 dimensi untuk menggantikan beberapa array 1 dimensi yang kita buat di program sebelumnya. Jadi dengan cara ini jumlah array yang kita buat bisa lebih sedikit ya, lebih sedikit. Jadi variabel array-nya bisa lebih sedikit. Dengan catatan sekali lagi tipe datanya harus sama ya. Jadi array yang kita gabung, array 1 dimensi yang kita gabung itu memiliki tipe data yang sama. Kemudian catatan yang keduanya, indeksnya harus kita kendalikan. Indeksnya harus kita kendalikan. Ketika 2 array single atau 1 dimensi yang kita gabung jadi 1 itu sifatnya berbeda, ya, maka kita harus mengendalikannya dengan membuat indeks yang berbeda pula. Ya, dalam contoh ini adalah antara indeks data makanan dan indeks data minuman. Ini kita bedakan, ya, karena kita menganggap ini 2 transaksi yang berbeda. Pak, apakah bisa indeksnya dijadikan 1? Bisa saja. Dengan catatan nanti array-nya juga kita gabung, ya, tidak lagi array 2 dimensi untuk menyimpan makanan dan minuman, tetapi array 1 dimensi untuk menyimpan pembelian secara general, ya, secara umum. Kalau dengan cara seperti itu, maka indeksnya cukup 1 saja. Tapi kalau dengan konsep bahwasanya data makanan, data minuman itu kita pisahkan, ya, kita pisahkan dalam satu array yang sama, maka untuk menjaga posisinya kita gunakan indeks yang berbeda.
Indeks pertama untuk mencatat transaksi pembelian makanan, indeks yang kedua untuk mencatat transaksi pembelian minuman. Itu kalau kita anggap dua data ini harus dipisahkan, harus dibedakan. Selebihnya kita gunakan array nominal untuk menyimpan data-data angka. Ya, diantaranya adalah data harga satuan, kemudian data jumlah pembelian, dan data total biaya yang diperoleh dari perkalian antara harga satuan dan harga dan jumlah pembelian. Kemudian kita tampilkan di bagian akhir. Baik, saya kira sampai di sini untuk materi array 2 dimensi. Latihan untuk materi ini adalah memodifikasi source code program ini supaya nanti memiliki kemampuan mengulang-ulang transaksi gitu ya, mengulang-ulang transaksi untuk pembeli yang berbeda. Kalau yang kita lihat ini kan untuk satu orang pembeli, gitu ya, untuk satu orang pembeli. Jadi aplikasi yang sudah kita buat ini adalah aplikasi yang terbatas untuk satu orang pembeli. Ketika ada pembeli yang kedua atau orang kedua, tamu yang kedua, pengunjung yang kedua dan seterusnya, maka kita harus reset, ya. Kita harus reset programnya, kita run ulang. Nah, ini kan kurang interaktif ya, kurang interaktif. Maka untuk latihan pekan ini, materi array 2 dimensi, silakan nanti dimodifikasi ya program ini sehingga memiliki kemampuan untuk mengulangi transaksi dari awal untuk pembeli yang berbeda. Ya, untuk pembeli yang berbeda. Pak, array-nya apakah boleh sama? Boleh ya. Jadi array-nya tetap aja kita buat sama, tetapi nanti kita punya mekanisme untuk mengisi ulang array yang sama. Idealnya memang array-nya berbeda idealnya, tapi itu akan terasa cukup rumit nanti ya. Kalau kita punya aplikasi seperti itu. Bisa sih bisa, mungkin saja kita buat untuk setiap pembeli itu punya rekaman sendiri. Bisa saja dibuat seperti itu. Tapi nanti struktur array-nya menjadi lebih kompleks. Jadi untuk sementara array-nya kita buat tetap sama, ya kita buat tetap sama, tetapi nanti di sisi programnya dia bisa mengulangi, ya, bisa mengulangi untuk pembeli yang baru, ya, pembeli yang baru. Ya. Jadi selesai pembeli baru, milih makanan minuman, muncul struk tagihannya, kemudian selesai, kembali lagi ke atas ya, menunggu pembeli baru datang. Tidak perlu mereset atau merun ulang aplikasi ini. Jadi rencananya seperti itu untuk latihan pekan ini. Nanti akan saya tuliskan forumnya di e-learning ilmu ya, sambil ditunggu. Baik, saya kira itu contoh program yang bisa saya tunjukkan kepada mahasiswa sekalian. Ya, silakan nanti bisa dimodifikasi ya, dimodifikasi sesuai dengan deskripsi kebutuhan yang tadi saya sampaikan. Baik, saya cukupkan. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.